Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mukminin, NIM 2024 10 11 11 18 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 6, yaitu K-means clustering. Nah, di sini ada tugasnya, yaitu kita diminta untuk lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mall_customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk data pre-processingnya, yang pertama, kita diminta untuk load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan datasetnya. Terus untuk yang kedua, kita diminta untuk cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Untuk yang ketiga, kita diminta untuk cek data null dan data duplikatnya dari dataset mall_customer.csv. Lanjutnya, kita diminta untuk handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Yang kelima, yaitu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Yang keenam, handling outlier jika diperlukan. Yang ketujuh, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. Yang kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar atau minimax. Yang kesembilan, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Yang selanjutnya tentang modeling, yaitu clusterlah dataset dengan nilai K 345 dengan atribut annual income dan spending score 1-100. Selanjutnya, kita diminta untuk tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Selanjutnya, kita diminta untuk tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Yang terakhir yaitu opsional nilai tambahan. Ini tidak wajib dikerjakan. Yaitu kita diminta untuk lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Yang 14 yaitu lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Yang terakhir, lakukan visualisasi 3D scatter plot pada clustering. Oke, langsung saja ke codingannya. Nah, yaitu yang pertama kita data processing terlebih dahulu. Kita belum. Kita upload terlebih dahulu untuk filenya. Load yang mau customer. Oke. Berulang. Oke. Nah, sudah terupload ya. Oke, kita import terlebih dahulu. Seperti from scatlearn.clustering import K-means, terus import pandas, spd, from scatlearn pre-processing import minimax color, lab encoder, terus from matplotlib import myplot splt, terus from intertools import combination, from scatlearn.decomposition import pca, dan yang terakhir dan import sburn asnns dan matplotlib inline. Kita jalankan terlebih dahulu ini. Nah, selanjutnya kita langsung load data set dan buang fitur yang tidak diperlukan serta rapikan datasetnya. Yang pertama, kita load terlebih dahulu datasetnya, yaitu dengan variabel df sama dengan pd.read_csv, nama file csv-nya, yaitu mau customer, langsung panggil saja df.head. Oke, selanjutnya kita membuang fitur dan merapikannya. Dan menggunakan df.drop customer id axisnya 1, in place-nya true. Nah, sudah. Selanjutnya kita diminta untuk
cek tipe data masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Nah, df.info terlebih dahulu. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita encode, yaitu kita membuat variabel encode sama dengan df.copy, encode genre sama dengan label encoder fill transform encode variabel genre-nya, terus langsung kita panggil encode.head-nya. Nah, menghasilkan data yang seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk cek data null dan data duplikatnya. Nah, kita menggunakan variabel encode.isNull.any. Nah, dengan yaitu data null dan data duplikatnya yaitu genre-nya false, X-nya false, annual income-nya false, dan spending score-nya false. Dan tipe datanya yaitu boolean. Nah, kita encode dan duplikatnya, cek duplikatnya yaitu false, jadi dia ada. Nah, untuk yang nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, dikarenakan datanya duplikatnya false, jadi kita tidak perlu menghandling misvalue dan handling duplikatnya. Langsung saja ke nomor 5. Itu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, yaitu dengan plt.figure dengan fix size-nya yaitu 10,6 panjang lebarnya, dan sns.boxplot sama dengan data sama dengan encode, data yang sudah di encode-nya, dan selanjutnya plt.title-nya yaitu detecting outlier housing box plot. Ini untuk judulnya, judul boxnya. Nah, menghasilkan seperti ini. Jadi title-nya di sini, terus ini A besarnya, dan ini variabelnya, gitu. Seperti ini. Oke, selanjutnya yang nomor 6 yaitu handling outlier jika diperlukan. Itu dengan cara kolom sama dengan variabel kolom sama dengan encode dengan atribut annual income. Selanjutnya variabel Q1 sama dengan kolom quantile yaitu 0,25, dan variabel Q3 sama dengan kolom quantile dengan 0,7. Selanjutnya kita print Q1 dibagi dengan Q1 Q3 dengan format Q1, Q3. Selanjutnya EQR sama variabel EQR sama dengan min Q3 dikurangi dengan Q1. Terus variabel limit ini lower limit yaitu Q1 dikurangi dengan 1,5 dibagi dengan hasil dari EQR. Selanjutnya untuk upper limitnya yaitu sama dengan Q3 ditambah 1,5 dikali dengan hasil dari EQR ini. Selanjutnya langsung kita print hasilnya. Nah, untuk Q1-nya menghasilkan 41,5 dan untuk Q3-nya yaitu menghasilkan 78. Untuk outer lower limitnya yaitu minus 13,25, untuk upper limitnya yaitu 132,75. Tuh. Selanjutnya yaitu menggunakan variabel no outer length sama dengan encode.copy, dan sama dengan langsung selanjutnya itu no outer length kolom lebih besar dari lower limit dan kolomnya lebih kecil dari upper limit dengan figur ukurannya yaitu 10,6. Langsung kita panggil langsung box plotnya. Nah, dengan menghasilkan yang seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 7, visualisasikan korelasi antara fitur dengan visualisasi heat map menggunakan no_outline.core. Nah, menghasilkan seperti ini untuk hasil dari visualisasi korelasi. Selanjutnya ini sns.headmap.outercore dengan add_not_true dengan fmt-nya yaitu 2f. Nah, menghasilkan seperti ini. Oke.
Selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, standar atau minimax. Nah, di sini menggunakan standar normalis, yaitu sama dengan noOutline.copy sama dengan call sama dengan normalis.column. Selanjutnya, variabel normalis dengan column sama dengan minmax Cutler.fitTransform dengan normalis dengan call dengan normalis, langsung kita pakai normalisasinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita normalisasi lagi, normalize sama dengan normalize.astype dengan genrenya yaitu integer sama dengan langsung kita panggil normalis.head-nya. Nah, dikarenakan ini masih belum integer, masih ada koma-komanya, ini kita normalisasi genrenya yaitu menjadi integer, tidak ada komanya gitu. Selanjutnya nomor 9 kita diminta untuk menampilkan plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Itu dengan pertama kita menggunakan variable features untuk memanggil normalis.column, selanjutnya com dengan for i in combination features dengan lainnya 2. Terus menggunakan ulangan for i in com yaitu plt.scatter normalis i di indeks 0 dan normalis indeks 1 dengan plt title-nya yaitu vs dengan join i. Selanjutnya pltx labelnya i dengan indeks 0 dan plty labelnya i dengan indeks 1. Langsung kita tampilkan plt show untuk menampilkan. Nah, seperti ini. Ini untuk genre vs age. Selanjutnya genre vs annual income. Selanjutnya genre vs spending score, dan ini X versus annual income, ini X versus spending score, annual income versus spending score. Nah, gitu untuk hasilnya. Oke, selanjutnya ke modeling. Untuk yang modeling yaitu kita panggil terlebih dahulu data prosesornya sama dengan normalis.copy dengan langsung kita panggil. Nah, untuk udah muncul datanya. Oke, dengan nomor 10 yaitu clusteringlah dataset nilai K345 dengan atribut annual income dan spending score. Tampilkan scatter plot setelah clustering dan dengan menggunakan centroid masing-masing cluster, yaitu dengan menggunakan variabel columns data processing dengan atribut annual income dan spending score. Nah, selanjutnya menggunakan perulangan for in yaitu for k in untuk 345 dengan k-min sama dengan k-min dengan n clustering sama dengan k dengan predictnya yaitu k-min.fit predict sama dengan kolom. Selanjutnya yaitu plt scatter dengan kolom dengan atribut annual income, selanjutnya kolom dengan atribut spending score, lanjut dengan C sama dengan predict. PLT scatter sama k-min.cluster center yaitu dengan batasnya 0 dengan k-min clustering centering dengan batas 1 dengan marker dengan kali bintang S sama dengan 200 dengan color red dan label centroid. Selanjutnya PLT light, kita print PLT legend untuk menampilkan legendanya dan PLT show untuk menampilkannya. Nah, seperti ini untuk hasil dari data yang ini, dari data. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan opsional. Nah, ini untuk menambahkan nilai tambahan saya mengerjakannya, yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendireksi K terbaik, yaitu dengan cara menggunakan atribut variabel WCSS sama dengan list untuk menampung listnya. Terus untuk saya menggunakan perulangan for in untuk for k in range 1 sampai dengan 10 dengan k-min sama dengan k-min n clustering sama dengan k dengan k-min.fit yaitu data proposetnya dengan variabel WCSS.append k-min.intertia untuk menambahkan ke listnya untuk append-nya. Selanjutnya yaitu plt.feature dengan untuk menampilkan figuranya, figura gambarnya, yaitu
dengan 12,6 dan plt.grid. Selanjutnya plt.plot dengan range 1,10 WCSS dengan marker 8 dengan color red, dan selanjutnya kita menampilkan plt.xlabel dengan namanya yaitu number of clusters, dan plt.ylabel yaitu unit cluster sum of squares dengan plt title-nya yaitu album method. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Nah, jadi untuk PLT labelnya yaitu seperti ini, number of cluster di sini, dan untuk within cluster of sum of squares yaitu di Y labelnya, sumbu Y-nya. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya itu lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Yang pertama yaitu variabel PCA sama dengan PCA dengan indeks 2 dan data PCA sama dengan data pd.data frame PCA.fit transport data pro preset dengan data PCA. Kita memanggil. Nah, datanya seperti ini, menampilkan 5 teratas dan 5 terbawah dengan 198 baris dan 2 kolom. Oke, selanjutnya plt.scatter data PCA dengan indeks 0 dan data PCA dengan indeks 1. Nah, seperti ini untuk scatter plotnya. Oke, selanjutnya untuk untuk implementasinya yaitu menggunakan WCSS sama dengan list untuk menampung listnya nanti ulangan for k in range 1, dengan indeks 110 dengan kamin sama dengan kamin ends cluster sama dengan k kamins.fit sama data PCA-nya WCSS.append untuk menambahkan ke listnya yaitu kamin.insert ya dengan video gambarnya yaitu dengan ukuran 10,6 dengan grid, menampilkan gridnya juga, terus menampilkan plot dari range 1 sampai 10 dengan WCSS dengan marker 8 dengan color red, dan labelnya untuk X-nya yaitu number of cluster, dan Y untuk nama dari sumbu Y-nya yaitu within cluster of sum of squares. Nah, hasilnya seperti ini. Berbeda dengan yang sama ya ternyata dengan yang atasnya. Oke, selanjutnya kamins dengan kamin and cluster sama dengan 4 dengan prediknya yaitu kamins.fitPredict dengan data PCA. Selanjutnya menampilkan plt scatter data PCA dengan indeks 0 dan data PCA dengan indeks 1, C sama dengan prediknya. Nah, hasilnya yaitu seperti ini untuk scatter plotnya, gambar dari scatter plotnya kamins. Oke, selanjutnya lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Nah, kita menggunakan atribut PCA dengan PCA indeksnya 3 dengan data 3 PCA sama dengan PD data frame PCA.fit transform data pro preset dengan kamin sama dengan kamins n cluster sama dengan 4 dengan predict kamin.fit predict data 3 PCA. Selanjutnya kita menampilkan figurnya dengan ukurannya yaitu 20 x 10 dan variabel AX sama dengan plt.x projection-nya 3D dan scatter 3D data PCA indeks 0, data PCA indeks 1 dan data PCA indeks 2 sama dengan predict dengan centroid sama dengan kamin.cluster center untuk di tengah ya. Untuk AX cluster 3D centroidnya untuk sampai 0 dan centroid sama dengan 1 dengan indeks centroid maksimal 2 dengan markernya bintang dan S-nya 300, color-nya red dan labelnya yaitu centroid. Dengan XView init yaitu 30,185 dengan accept X labelnya yaitu feature 0 untuk X dan accept Y labelnya yaitu fitur 1 yaitu annual incomes dan accept XZ label yaitu fitur 2 spending score. plt.legend untuk menampilkan legend dan langsung saja. Nah, seperti ini untuk hasil dari 3D visualisasi 3D scatter plot setelah di clustering seperti ini. Ini untuk
sumbu Z-nya, sumbu Y, dan sumbu X-nya. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.